Hai, jumpa lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya akan sedikit ikut-ikut berbicara tentang corona. Masih dengan corona COVID-19. Tapi saya akan membicarakan diri saya sendiri ya. Oke. Saya adalah TKW dan belum lama ini saya melihat beredar video bahwa di Indonesia ada seorang DPR yang anggota DPR atau apa itu yang tidak mau dicek. Kok bisa ya? Dan yang mirisnya itu, yang saya tidak terima itu, dia membawa nama TKW, menyebut dia bukan TKW. Ya tahulah dia bukan TKW. Tapi kenapa harus membawa nama TKW? Memang TKW itu penyebar virus gitu. Tahukah Bapak, kita itu TKW di sini itu profesional. Kita bisa mengerjakan apapun. Kita bisa jadi bukan hanya seperti Bapak aja, tapi kita bisa mengerjakan seluruh pekerjaan di dalam rumah. Mulai juga bisa membetulkan lampu-lampu. Dan walaupun TKW, kita di sini sangat dihargai, sangat dihormati. Kalau masuk supermarket, ataupun masuk bank di sini, mereka sangat menghormati. Nggak ada yang milih-milih. Kamu siapa? Kamu pembantu ataupun konglomerat, nggak ada di sini. Tahu kan Bapak siapa itu? Tapi sahabat di sini sudahlah, saya nggak mau bahas orang itu, nggak guna kali ya. Yang saya bahas bahwa beberapa minggu ini saya nggak boleh keluar ya, nggak boleh. Minggu kemarin dan minggu ini saya nggak boleh keluar, dan minggu-minggu yang kemarin itu juga nggak boleh pergi ke tempat keramaian. Tapi saya masih bisa beraktivitas, masih bisa berkumpul dengan teman untuk melakukan aktivitas, mengikuti aktivitas yang positif, olahraga. Ya, karena saya mulai ikut join dengan olahraga yoga supaya menjaga kesehatan saya yang sudah berumur. Tapi di 2 minggu ini memang nggak ada kegiatan, nggak boleh keluar sama sekali. Minggu kemarin saya tetap di rumah, dan hari ini juga tetap di rumah, nggak boleh keluar, harus mematuhi peraturan. Dan karena virus yang kedua kali ini lebih parah, peningkatan yang terinfeksi itu meningkat tajam. Jadi kita harus mematuhi peraturan pemerintah di sini. Dan juga mulai semalam itu tempat-tempat hiburan yang misalnya bioskop itu dalam beritanya itu yang saya dengar itu ditutup, nggak boleh dibuka. Dan juga mulai hari ini sampai 14 hari ke depan kita harus benar-benar melakukan social distancing atau apa itu, pokoknya jaga jarak ya.
kalau kita nggak boleh berkumpul berkerumun sama teman-teman, shake hand ataupun cipika-cipiki dan kita pokoknya istilahnya harus jaga jarak ya. Dan pemerintah mengeluarkan instruksi undang-undang bahwa kita nggak boleh berkumpul lebih dari 4 orang berkerumun gitu ya. Makan di restoran atau di warung juga harus ada jarak dan nggak boleh berempat. Kalau kita ada 5 orang harus 2 meja, 6 orang 2 meja, 10 orang 3 meja gitu. Tapi lebih baik dihindari ya, jangan kita lebih baik dihindari dulu lah untuk paling tidak 2 minggu ke depan mulai hari ini tanggal 29. Dan ya mungkin di balik terjadinya COVID ini ada hikmahnya juga mungkin. Ya, ini bagi saya ada hikmahnya juga, di mana majikan saya itu menjadi lebih perhatian, lebih baik. Dulu sudah baik, tapi sekarang lebih baik lagi. Semoga ini menjadi terus ya, bukan hanya karena ada virus aja, tapi semoga selama saya bekerja sama mereka terus menjadi lebih baik. Amin. Dan juga semoga untuk teman-teman juga begitu, bosnya menjadi lebih perhatian, yang biasanya menyuruh-nyuruh jadi nggak menyuruh-nyuruh ataupun gimana gitu kan. Kita udah tahu, punya inisiatif sendiri, kita pekerjaan kita itu bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan buat teman-teman juga menjadi hubungan antara majikan dan kita pekerjaannya itu lebih baik lagi ya. Dan untuk teman-teman yang misalnya nggak punya kamar karena harus keluar gitu ya, kita harus sebisa mungkin harus menjaga jarak sama yang lain, harus tetap berhati-hati. Nah, di luar sana yang nggak punya kamar sendiri, yang harus tidurnya di ruang tamu atau di mana gitu kan, karena tahulah apartemen di Hongkong ini yang kadang yang menjaga orang tua gitu kan, itu kan rumahnya kecil gitu kan, apartemennya itu sangat kecil, jadi mungkin nggak ada ruang, nggak ada kamar khusus untuk pekerjanya. Ya, itu juga nggak apa-apa sih, tapi saya tetap berdoa untuk mereka, untuk teman-teman yang berada di luar yang harus keluar, mereka diberi perlindungan sama Yang Maha Kuasa dan tetap terjaga kesehatannya. Dan saya sangat bersyukur karena walaupun kamar saya ya begini, tapi ya saya punya kamar sendiri gitu, walaupun barangnya banyak berantakan. Barang saya yang nggak terurus. Saya kan kadang agak males ya. Aduh. Baju-baju saya, karena ya di kamarku ini juga gudang, juga ada dryernya, ada gantungan bajunya untuk jemuran ya. Tapi itu tidak mengapa, saya sangat bersyukur
bersyukur karena saya punya privasi. Harus tetap saya syukuri. Yang penting mereka semua baik sama saya. Itu saja sih. Dan yang terpenting sekali, makan cukup dan semuanya cukup. Tapi bukan berarti saya selamanya mau berada di tempat ini, enggak. Saya sangat rindu sekali untuk berkumpul dengan anak-anakku, dengan cucuku sekarang yang pada cucu 1. Jadi aku berharap untuk secepatnya aku bisa pulang ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluargaku, dengan anak-anak yang udah lama sekali kutinggalkan. Dan sebenarnya saya punya rencana ingin reuni di Lebaran ini ya, pengen sekali Lebaran bersama gitu. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Saya hanya punya rencana, tapi kehendak Tuhan sudah lain. Tiba-tiba dihadirkan dengan virus yang seperti ini, sehingga mengharuskan saya untuk tidak pulang. Karena kalaupun pulang nanti saya harus di sana dikarantina 14 hari, terus pulang lagi ke sini harus dikarantina. Kan untuk apa? Lebih baik kan menunggu keadaan pulih seperti sedia kala dulu, supaya leluasa bisa berkunjung-kunjung ke semua keluarga. Kita bisa berkumpul dan ya kita happy-happy dengan keluarga di rumah. Untuk sementara tidak apa-apa lah. Oke, itu saja cerita saya hari ini. Cerita yang saya harus berada di dalam kamar saya. Ya, nanti turun keluar dari kamar kalau membantu mbok saya, membantu majikanku mau masak nanti. Ya, sekarang mereka keluar beli gas, beli kompor gas ya, karena kompornya rusak. Terus kompor yang portable itu dua-duanya juga rusak. Tadi nggak bisa untuk masak, jadi terpaksa mereka keluar cari makan dan beli kompor gas, beli kompor gas itu yang kecil, yang buat hotpot itu ya biasanya. Jadi begitulah. Ya, dan saya juga doakan Indonesia, saya tercinta, cepat dipulihkan dari bencana ini dan bisa berlebaran bersama keluarga, ataupun kalau nggak bisa mudik ya tidak apa, sekarang kan ada telepon, jadi bisa teleponan, bisa video callan gitu kan. Yang penting semuanya sehat-sehat dan terhindar dari virus ini. Kita sama-sama berdoa semoga virus ini cepat bisa teratasi. Dan kata terakhir, saya rindu Indonesia, saya rindu kampung halaman, saya rindu keluarga saya di Indonesia. Inilah cerita anak rantau. Semangat terus dan jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan yang memberkati.